Pemirsa, dunia media sosial dihebohkan dengan viralnya aksi balap lari liar. Ya, pasalnya aksi ini dilakukan saat tengah malam dan menimbulkan kerumunan warga yang menonton di tengah pandemi COVID-19. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial. Dua anak muda balap lari di jalan raya di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah anak muda kerap balap lari liar di sejumlah titik tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Namun ajang ini justru dijadikan ajang taruhan antar sesama. Polres Tangerang Selatan menegaskan sikapnya dengan adanya balap lari liar di wilayahnya. Jadi lari itu olahraga, boleh. Yang tidak boleh adalah mengadakan lomba lari, ya, menutup jalan, taruhan atau judi, ya. Dan saat sekarang kan dilarang berkerumun, itu yang tidak boleh. Adanya video viral aksi balap lari liar, kini petugas Polres Tangerang Selatan gencar melakukan razia guna membubarkan aksi tersebut. Selain razia, petugas juga akan memberikan edukasi bahwa pentingnya berolahraga di tempat yang tepat. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, unit narkoba Polsek Kebonjeruk mengungkap peredaran sabu yang dikendalikan dari bilik Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Polisi mengamankan 7 pengedar dengan barang bukti sabu seberat 1 kilogram lebih bernilai 1 miliar rupiah. Polisi menggelandang 7 pelaku kasus narkoba ke Polsek Kebonjeruk. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti sejumlah paket sabu siap edar seberat 1 kilogram lebih bernilai 1 miliar rupiah. Mereka ditangkap di kawasan Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ketujuh pelaku merupakan pengedar sabu yang dikendalikan dari balik Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Untuk pelaku tersebut melakukan dari bulan Maret. Dalam jumlah besar terus, Pak? Sekitar antara 15 sampai 20 kali yang dilakukan. Untuk dari antara mereka ini, mereka yang kita amankan dari bulan September adalah bandar-bandar kecil, tidak terlepas dari jaringan mereka semua. Karena mereka ini nempel daripada bandar-bandar yang ada di lapas Jakarta. Barang tersebut dari lapas mana? Lapas Cipinang. Dari? Cipinang, Mas. Jadi ngambilnya langsung di Cipinang? Saya dapat telepon, Pak. Bahwa ada yang hubungin nanti. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 7 pelaku ditahan di Polsek Kebonjeruk dan dikenai pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pengedar dan pengguna narkoba berhasil diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota dalam operasi Tumpas Narkoba Semeru yang dilaksanakan selama 2 minggu terakhir. Pengguna dan pengedar narkoba ini ditangkap dari berbagai wilayah di Kota Malang dalam 2 minggu terakhir. Operasi bersandi Tumpas Narkoba Semeru ini awalnya menargetkan 6 kasus. Namun di lapangan, petugas berhasil mengungkap 24 kasus dengan 32 tersangka. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti narkoba. Di antaranya, sabu seberat 82,16 gram, 1 kg ganja, serta 3.600 pil double L. Polisi juga mengamankan ribuan botol minuman keras berbagai merek yang tidak dilengkapi izin edar. Total jumlah kasus yang diungkap selama 12 hari ada 24 kasus. Ini terdiri dari yang target operasi 6, tersangkanya 6, non-target operasi ada 18, tersangkanya 26. Kasus peredaran narkoba ini menjadi perhatian Polresta Malang guna menyelamatkan generasi muda dan menciptakan suasana aman di masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Selatan meringkus 3 pelaku kejahatan jalanan. Dalam melakukan aksinya, pelaku berpura-pura menjadi anggota polisi.
Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melampirkan 3 pelaku kejahatan jalanan yang sudah beraksi 11 kali di sejumlah wilayah ibu kota. Ketiga pelaku berpura-pura menjadi polisi, lengkap dengan seragam dan atribut palsu polisi, serta senjata airsoft gun. Pelaku mengincar motor dan ponsel milik anak-anak muda yang berkumpul di malam hari. Hasil pemeriksaan sementara, aksi kejahatan diotaki salah satu pelaku yang berinisial R. Yaitu adanya kasus kejadian 365 atau 368 atau pemerasan yang dilakukan oleh tersangka yang mengaku sebagai polisi gadungan. Jadi ada 3 tersangka yang telah kita amankan. Jadi TKP awal yang kita ungkap pertama kali adalah kejadiannya yaitu di Pasar Minggu, yaitu di Ragunan. Yaitu ada 5 korban, ada 5 orang korban lagi naik motor. Ada 5 orang korban naik motor. Yang bersangkutan disetop oleh tersangka di belakang saya ini 3 orang atas nama R, K, H, atas nama R, terus A dan OM. Polisi juga menyita sejumlah alat bukti hasil kejahatan seperti pakaian polisi, rompi, senjata, dan belasan telepon genggam. Ketiga pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Yang kita ini malam ada untuk melakukan tugas rutin, termasuk gaya Budiman saat memimpin apel siaga anggota kepolisian anak buahnya sekilas cukup meyakinkan. Namun Budiman merupakan tersangka pencurian dengan modus sebagai polisi gadungan berpangkat Bribtu. Aksi polisi gadungan pimpinan Budiman ini pun tamat setelah tim TK Polsek Sunggal meringkus pelaku beserta 7 komplotannya yang berteman dan bertetangga. 7 warga desa Saintis Deli Serdang, Sumatera Utara direkrut dengan iming-iming sebagai sipil pembantu polisi oleh Budiman untuk dijadikan penyidik gadungan dari Badan Narkotika Nasional. Saat beraksi, kawanan polisi gadungan ini berbagi peran dan menargetkan pengguna narkoba serta pelaku kriminal lainnya. Petugas menyita 2 senjata rakitan, amunisi, borgol, dan tanda pengenal BNN palsu yang digunakan untuk meyakinkan korban. Terjadi pencurian dengan kekerasan, yaitu dengan modus seolah-olah menjadi petugas BNN yang akan menangkap tersangka penyalahguna narkotika. Namun hal itu hanya sebagai modus saja, dan juga status mereka ini jelas bukan anggota kepolisian dan juga bukan anggota Badan Narkotika Nasional. Sindikat ini diduga sudah beraksi lebih dari 5 kali dan memeras korbannya hingga puluhan juta rupiah. Akibat perbuatannya, sindikat polisi gadungan ini dijerat dengan pasal 365 ayat 2 tentang perampokan dengan pemberatan dan terancam mendekam 12 tahun di penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Puluhan warga Karanganyar, Lebak, Banten memilih kabur dan mengunci pintu rumah untuk menghindari petugas tes swab. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.